Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman semuanya. Apa kabar di weekend kali ini? Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan tentang hotel. Bagaimana kondisi hotel di Madinah, bagaimana kondisi hotel di Mekah. Dan kali ini, di part kali ini Indah akan bahas tentang masih di buku panduan ya, buku tuntunan manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Haji dan Umroh ya, di bawah Kementerian Agama. Dan di sini pembahasannya adalah mengenai hotel. Jadi di hotel ini nanti kita akan bagi dua, yang pertama di Madinah dan yang kedua adalah di Makkah. Jadi selama di Madinah memang jamaah haji ini dianjurkan untuk menjaga ketertiban saat turun dari bus ya pastinya, dan menempati hotel yang telah ditentukan dengan teratur. Jadi masing-masing jamaah diberikan tempat tinggal khusus ya. Ada satu jamaah di hotel ini dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian itu harus sesuai dengan arahan dari pembimbing dan Kementerian Agama. Jadi tidak boleh kalau misalkan saya nggak mau di hotel ini, padahal para jamaah sudah ditentukan untuk menginap di hotel ini, seperti itu ya. Kemudian juga mengatur waktu secara efektif dan efisien untuk melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi. Dan ini Masya Allah impian sejuta umat ya, bisa melaksanakan sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Kemudian juga karena waktu yang disediakan di Madinah hanya lebih kurang 8 hari ditambah 12 jam ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik seperti itu. Kemudian juga memperhatikan waktu dan mengikuti proses ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang diatur oleh Majmu'ah, bekerja sama dengan tentunya ketua kloter ya, karena waktu berziarah biasanya ditentukan pada hari ketiga sejak jamaah tiba di Madinah, seperti itu. Kemudian jamaah haji ditempatkan di hotel setara bintang 3 dengan konstruksi gedung bertingkat yang dilengkapi pastinya ada liftnya untuk mempermudah para jamaah naik turun dari lobi menuju ke kamar masing-masing, seperti itu ya. Kemudian juga sebaiknya jamaah memang antri dan tertib ya. Kenapa? Karena sudah selayaknya dimanapun itu kita harus budayakan antri seperti itu untuk menghargai satu sama lain. Jadi dalam menggunakan lift gitu. Kenapa? Salah satunya adalah karena kapasitas lift itu sangat terbatas seperti itu ya, dan mendahulukan orang tua, kemudian wanita, kemudian jamaah yang lemah atau sakit seperti itu. Selanjutnya adalah berhati-hati ketika menggunakan tangga berjalan atau eskalator, karena jangan sampai nanti sendalnya kejepit ke dalam eskalator atau bajunya atau jilbabnya dan sebagainya. Jadi biar nggak terpeleset atau bahkan pakaiannya itu nyangkut ke dalam eskalator tersebut. Selanjutnya adalah memaklumi pola penempatan jamaah di hotel yang dilakukan sesuai dengan tasreh ya, atau pengesahan kapasitas dan kelayakan hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi karena memang haji reguler, kuotanya kuota pemerintah ya, maka ada standar khusus untuk jamaah haji reguler itu, seperti itu ya. Dan karena itu dapat menerima kenyataan jika memang kapasitas masing-masing kamar itu bervariasi berdasarkan tasreh tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah memastikan terpenuhinya hak jamaah berupa kewajiban majmu'ah atau grup memberikan semua pelayanan kepada jamaah dengan mengatur penempatan mereka di kamar-kamar, menyediakan air di hotel, menyediakan tenaga buruh untuk mengangkut barang-barang tentunya ya, barang-barang jamaah haji, serta menyediakan muzawir atau pembimbing atau mursyid, seperti itu. Dan pastinya ini harus disediakan atau sudah disediakan juga bus untuk ziarah secara gratis dan dibantu oleh petugas perumahan atau akomodasi. Itu sudah ada petugas-petugasnya khusus ya. Selanjutnya adalah memastikan bahwa jamaah haji laki-laki dan jamaah haji perempuan ditempatkan secara terpisah di bawah pengawalan ketua regu dan ketua rombongan. Dan selanjutnya mewaspadai kemungkinan kehilangan uang, barang-barang berharga, baik itu di hotel maupun di masjid atau di tempat lainnya
yang memang kalau bisa dititipkan saja barang berharga tersebut itu seperti di safety box hotel, seperti itu ya. Kemudian juga menjaga kebersihan kamar, membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan dibiarkan berhari-hari sampah ya. Jadi kalau bisa sampah yang memang ada tuh, kalau misalkan ada di tas itu langsung dimasukkan ke tong sampah, karena nanti akan diambil sampah-sampah tersebut oleh para cleaning service, seperti itu ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengeluarkan sampah dari kamar untuk dibersihkan para pekerja hotel, seperti itu ya. Kemudian menyadari bahwa kamar tidur tidak hanya digunakan untuk menaruh koper dan tas, tapi juga untuk makan. Jadi karenanya jamaah memang harus selalu untuk menjaga kebersihan ya teman-teman, seperti itu. Kemudian mengantri dengan sabar saat memang hendak menggunakan kamar mandi, karena ya memang harus selayaknya kita menjaga kebersihan ya teman-teman. Kemudian juga kita harus menutup aurat secara disiplin ketika keluar masuk kamar mandi, ketika berdiam di dalam kamar atau mau keluar kamar. Jadi ya kan kondisinya tuh bakal dilihat banyak orang ya. Jadi yang tinggal di sana bukan cuma kita aja, tapi banyak juga orang-orang lain. Mencatat baik-baik lokasi hotel, namanya ya kan, lokasinya di mana, nama hotelnya apa, nomor hotelnya, kamarnya berapa, nama majmuahnya, kemudian wilayah tinggal, dengan cara mengingat tanda-tanda yang mudah dikenal sebelum berangkat ke Masjid Nabawi agar mudah ketika kembali ke hotel. Misalkan dekat toko jam tangan ini, dekat toko emas ini, dekat apotek ini, dan sebagainya ya. Kemudian mematikan peralatan elektronik, mencabut kartu kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjid Nabawi, seperti itu. Itu harus ya. Selanjutnya memperhatikan dan mengingat nomor pintu pagar yang jumlahnya 38 dan pintu masuk Masjid Nabawi agar ketika keluar dari masjid jamaah tidak lupa jalan menuju hotel ya. Jadi kalau pagarnya 33 berapa, 333, 33, 326 dan sebagainya. Itu pagarnya diawali dengan angka 3 di depannya. Selanjutnya adalah menjaga diri di hotel bagi jamaah perempuan yang sedang haid atau jamaah yang sakit saat tidak pergi ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, dengan harus mengunci kamar dan memang sebaiknya ditemani oleh mahram atau teman yang dipercaya. Selanjutnya melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu jika memang kondisi memungkinkan. Selanjutnya adalah sholat sunnah dan berdoa di Raudhah, ziarah ke makam Baqi al-Gharqad, ziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Khamsah, Gunung Uhud, dan masjid-masjid bersejarah lainnya. Dengan apa? Transportasinya menggunakan bus yang memang sudah disediakan oleh majmuah, itu nggak dipungut biaya lagi. Jadi alias gratis. Dan memastikan jatah makan yang dikonsumsi itu bersih, aman, higienis, dan terlindung dari pencemaran. Selanjutnya adalah mengkonsumsi jatah makan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam box makan. Menggunakan pakaian tebal kalau musim dingin, kalau musim panas ya jangan terlalu tebal tapi tidak tipis dan tidak menerawang. Membatasi mandi hanya sekali atau 2 kali sehari dengan menghindari sabun yang mengandung soda. Menggunakan masker untuk mencegah debu dan kuman masuk ke saluran pernafasan ketika berada di luar masjid dan hotel. Menerima tamu di lobi hotel dan tidak menerima tamu di dalam kamar karena akan mengganggu jemaah lain yang tinggal satu kamar. Kebayangkan ya, kita punya tamu terus dia bawa ke kamar, tapi yang satu kamar itu adalah orang lain yang gak kenal dengan kita kecuali memang urgent. Dan memperhatikan lampu lalu lintas dan menengok kanan dan kiri ketika mau nyebrang jalan, karena kan ya namanya mobil seperti itu ya, jadi kadang sat-sat gitu. Jalannya cepat. Mengikuti ceramah atau bimbingan yang diatur oleh ketua kloter TPHI, TPIH, dan konsultan ibadah haji. Dan selanjutnya ketika sudah di Madinah, maka para jamaah menuju ke Mekah. Bagi jemaah gelombang 1 ya, setelah selesai melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in, jamaah haji siap berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah atau haji.
Jemaah haji yang akan meninggalkan hotel menuju Mekah hendaknya memperhatikan kopernya, tas tentengannya, tas paspor, dan barang-barang berharga biar nggak tertinggal. Selanjutnya melaksanakan mandi sunnah ihram, memotong kuku. Jadi sebelum melaksanakan ihram harus mandi sunnah dulu, potong kuku dulu, mencukur bulu-bulu ya, baik itu ketiak, kumis, kemaluan, merapikan jenggot, dan memakai wewangian di badan. Selanjutnya menaiki bus dengan teratur sesuai dengan rombongan, sesuai dengan nomor bis yang sudah disediakan oleh para panitia ya. Kemudian melepas semua pakaian dalam bagi jamaah laki-laki ya, jadi hanya 2 helai kain saja, kain ihram itu sebelum berangkat dari hotel dengan berpakaian ihram menuju ke Mikot atau Zulhulaifah atau Bir Ali. Dan selanjutnya memperhatikan nama syarikat, perusahaan bus, dan nomor bus, terutama ketika semua jemaah berada di Mikot Bir Ali, serta menjaga uang dan barang berharga ketika berada di kamar mandi atau masjid. Jadi nanti diingat-ingat nama bisnya apa. Misalkan Arkan Al-Masyair, nomor bisnya berapa, nomor bis 30 dan sebagainya, itu harus diperhatikan ya. Warnanya apa dan lain-lain, kalau bisa difoto juga pakai handphone. Jadi oh iya yang bisnya warna ini. Selanjutnya melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat di Mikot Bir Ali, kemudian berniat ihram umroh atau haji dengan niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Dan sedangkan bagi jamaah perempuan yang sedang haid dan jamaah yang sakit cukup berniat ihram umroh atau haji di dalam bis saja. Kemudian membaca dan memperbanyak talbiyah selama perjalanan menuju Makkah dan mengingatkan pengemudi untuk berhati-hati jika memang dirasa mereka ugal-ugalan. Oke, itu saja pembahasan mengenai di hotel di Madinah ya teman-teman. Saya rasa soalnya ini sangat mudah dan sangat cukup ya. Kalau seandainya teman-teman semuanya merasa kurang dengan penjelasan ini, di next video kita akan tampilkan berbagai gambar. Tapi kali ini kita memang khusus di segmennya bedah buku manasik haji dan umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.